Halo Smart People, berikut ini adalah beberapa tips singkat buat kita untuk mempersiapkan diri dalam situasi yang semakin VUCA. Apa itu VUCA? Kondisi yang volatility, uncertainty, complexity, dan ambigu, yang artinya penuh gejolak, volatile, tidak pasti, kompleks, dan membingungkan. Seperti kondisi yang terjadi akhir-akhir ini di seluruh dunia dan juga terjadi di Indonesia. Di era pandemi seperti ini dan juga era-era teknologi yang semakin maju, namun kadang-kadang mungkin belum diiringi dengan basis-basis atau dasar-dasar kemanusiaan atau etika atau empati, sehingga terjadi ada banyak penipuan-penipuan dengan menggunakan teknologi di Indonesia belakangan ini. Jadi pada dasarnya semua itu perlu didasari fondasi karakter manusia tentunya, di mana karakter yang baik, karakter yang benar, yang bijaksana menjadi suatu hal yang wajib sebagai dasar bisnis atau teknologi dan sebagainya. Yang mana itu jangan sampai supaya kita sendiri cuan atau profit, lalu kita mengorbankan orang-orang lain, atau kita tidak berempati terhadap orang lain yang misalkan bisa menjadi mengambil resiko terlalu besar atau menjadi korban dari hal-hal yang kita pamerkan secara berlebihan. Seperti itu intinya. Namun ini tentunya harus menjadi suatu cermin buat diri kita masing-masing, bukan untuk kita menunjuk kesalahan ke orang lain juga ya. Ada beberapa tips singkat juga di dalam era ini apa yang harus kita persiapkan. Yang pertama tentunya adalah pola pikir yang baik, juga pola pikir yang sehat. Karena di sini ini memang kondisi yang serba tidak pasti dan juga ada berbagai ketegangan atau eskalasi, ketegangan antara barat dan timur, dan mulai terjadinya koreksi-koreksi pada sektor agresif seperti saham maupun kripto. Di sini butuh beberapa hal yang harus dipersiapkan. Pertama-tama tentunya persiapan mental atau mindset. Jadi jangan sampai tujuan-tujuan jangka panjang itu menjadi terganggu karena adanya hal-hal yang ambigu ini. Namun, jangan sampai kita menjadi takut atau khawatir yang berlebihan. Jadi langkah pertama tentunya kalau secara finansial kita persiapkan dana darurat terlebih dahulu. Di mana dana darurat ini adalah dana yang kita persiapkan secara cash di sektor konservatif yang mana resiko volatilitasnya sangat rendah dan aman karena dijamin oleh negara. Misalkan deposito, tabungan, surat utang negara, FRO, sukuk yang mana dijamin oleh negara. Jadi bukan berarti produk keuangan bisa selevel deposito karena bunganya tetap. Padahal deposito itu modalnya dan bunganya tetap karena dijamin oleh negara. Tapi kalau misalkan koperasi atau dalam bentuk promissory note, medium term note, MTN maupun repo, itu meskipun dijanjikan bunga tetap, tapi yang menjamin siapa? Kalau yang menjamin bukan negara, itu bukan sektor konservatif lagi. Jadi di situ ada tingkat resiko. Bahkan kalau yang menjamin adalah perusahaan-perusahaan yang kurang bereputasi dan sebagainya. Jadi resikonya bahkan bisa menjadi agresif atau malah super agresif meskipun bunganya tetap. Jadi hanya sekedar selisih tidak terlalu besar dari deposito, tapi Anda mengambil resiko yang agresif atau super agresif sehingga reward itu nggak sebanding dengan resikonya. Bahkan bisa jadi ternyata malah jadi investasi bodong. Jadi tentunya konservatif yang harus punya izin dari regulator kalau dalam Indonesia seperti OJK. Misalkan diletakkan di bank juga harus jelas dan bank yang besar. Dana darurat ini biasanya kalau situasi normal kita cukup sekitar antara 3-6 bulan dari pengeluaran rutin bulanan, sudah bisa disebut sebagai dana darurat di sektor konservatif. Tapi dalam situasi VUCA, sebaiknya kita tingkatkan tergantung kondisi masing-masing. Karena VUCA ya volatile, uncertain, ambigu, membingungkan. Bisa masuk antara 6 hingga 18 bulan dari tabungan kita untuk jadi dana darurat. Itu jadi persiapan pertama. Actionnya adalah perbesar dana darurat. Persiapkan dana darurat, jangan sampai tidak punya dana darurat dan harus juga dicarikan tempat yang bisa dijamin oleh negara. Yang kedua, persiapkan proteksi yang ekstra. Karena di dunia ini semakin beresiko. Ada wabah, ada perang, ada resiko. Sesuatu yang tidak pernah kita bayangkan, itu yang terjadi dan kita alami. Jadi siapkan proteksinya. Dalam hal ini misalkan proteksi kesehatan ataupun jiwa dalam bentuk asuransi. Jangan lupa cek asuransi kita. Kalau Anda yang tidak punya tanggungan mungkin tidak perlu asuransi jiwa yang terlalu besar juga. Maksudnya misalkan anak-anak kan belum bekerja, masih ikut orang tua, jadi belum perlu asuransi jiwa yang terlalu besar. Tapi kalau orangnya sudah punya tanggungan, mau tidak mau asuransi jiwa itu adalah yang terpenting. Misalkan kalau anak-anak remaja karena belum mencari nafkah dan tanggungan, tidak perlu asuransi khusus. Bisa jadi asuransi jiwa itu orang yang memiliki tanggungan. Yang kedua yang asetnya masih terbatas. Misalkan kalau asetnya udah banyak, mungkin asuransi jiwa juga nggak terlalu perlu karena seandainya terjadi sesuatu, aset itu bisa menjadi sebuah proteksi.
Yang kedua tentunya tidak jelas adalah asuransi kesehatan, karena kita nggak tahu akan sakit apa ke depan. Tentunya dibutuhkan asuransi yang maksimal. Kalau bisa Anda tidak misalnya cari asuransi kesehatan yang sudah bayar sesuai dengan tagihan, jangan sampai yang banyak inner plafonnya. Inner plafon ini dibatasin, biaya dokter dibatasin, kamar dibatasin, obat dibatasin, operasi dibatasin. Jadi Anda cari yang bayar sesuai tagihan dengan plafon tahunan yang jelas. Itu pun tetap ada batasan dengan perusahaan asuransi yang istilahnya punya kekuatan dan punya nama yang cukup dipercaya oleh masyarakat. Dan juga bisa dilakukan juga tentunya kalau yang lebih baik misalnya bisa dibawa juga ke luar negeri atau ke internasional, apalagi itu bisa cashless. Itu menjadi suatu manfaat ekstra yang bisa mendapatkan benefit, karena bagaimanapun juga asuransi swasta yang kita punya dengan dana yang cukup baik itu akan lebih cepat tertangani daripada yang mungkin terlalu disubsidi oleh pemerintah. Mengingat yang subsidi pemerintah mungkin membutuhkan waktu misalnya untuk antri, untuk proses pencairan dan segala macamnya. Namun seandainya dana kita terbatas, minimal kita wajib punya yang punya pemerintah, karena itu ada sebuah kewajiban. Jadi proteksi atau asuransi di masa yang VUCA ini jangan sampai nggak punya, harus punya minimal yang disubsidi oleh pemerintah. Misal kalau di Indonesia itu BPJS. Nah kalau punya dana lebih, misalkan Anda bisa juga menambahkan di asuransi swasta yang membayar sesuai tagihan, dan kalau bisa internasional dan bisa cashless akan jauh lebih baik. Apalagi akhir-akhir ini ada wabah, terutama seperti wabah hepatitis misterius, hepatitis akut yang bisa sampai membutuhkan transplantasi hati. Itu biaya besar sekali. Tapi kalau misalnya udah menyangkut nyawa atau kesehatan orang-orang yang kita cintai atau diri kita sendiri, mau nggak mau kita harus punya waktu yang cukup untuk mencarikan aset dan bahkan mencari pinjaman kalau kita tidak punya proteksi kesehatan yang cukup. Jadi proteksi kesehatan ini sangat penting, dan kalau ada dana lebih bisa ditambahkan proteksi seperti kondisi penyakit kritis yang mana itu bisa menjadi suatu ekstra untuk simpanan apabila terjadi masalah dengan kondisi yang kritis. Itu adalah poin yang kedua. Yang pertama, tingkatkan dana darurat. Yang kedua, tingkatkan proteksi. Jangan sampai kamu punya proteksi atau asuransi. Dan yang ketiga, kita bisa menggunakan tingkatkan ilmu leher ke atas. Jadi investasi pada diri kita sendiri. Karena zaman sekarang ini apa yang perlu kita pelajari dan adaptasi supaya kita bisa survive, supaya kita bisa mendapatkan income yang lebih stabil, karena mungkin kondisi bisnis real yang lesu dan segala macamnya. Itu juga perlu kita tingkatkan karena kita nggak tahu ke depan seperti apa. Ada PPKM lagi, ada PSBB lagi, atau bahkan lockdown. Yang mana itu membuat sektor real akan jadi terhambat. Dan kita akan terus bingung karena kita nggak punya sektor keamanan. Jadi yang ketiga, tingkatkan ilmu dan pengetahuan dan dana kita pada hal-hal yang up to date, misalkan terkait dengan teknologi yang bisa membantu kita untuk mendapatkan, menjalankan bisnis dan mendapatkan income secara online dengan dukungan teknologi dari manapun, tidak tergantung tempat dan waktu. Itu sangat bagus. Jadi kalau misalkan Anda mau belajar, misalkan belajar ikut trading online dengan ikut edukasi trading di EduPlus seperti Smartbook Review atau Sinyal Trading Professional IC Gold misalnya, itu juga suatu hal yang positif. Karena belajar trading itu menghindarkan kita dari aktivitas spekulasi atau judi. Dengan belajar di komunitas yang tepat, dan itu dengan cara-cara yang tepat, dengan waktu yang tepat tentunya. Karena kalau kita mau belajar trading yang serius sebetulnya juga butuh suatu kondisi minimal, ada kondisi minimalnya. Jadi minimal mau belajar teknologi, nggak cuma gaptek, terus mungkin minimal usia supaya lebih matang dan sudah punya income sendiri sehingga bisa mempertanggungjawabkan apa yang kita lakukan, dan tentunya syarat-syarat karakter moral pastinya, karena kita misalkan mau mendapatkan income, mau dapat cuan, profit, tapi jangan sampai kita merugikan orang lain dengan contoh-contoh yang sering kita lihat di masyarakat pada umumnya. Jadi dengan etiket yang baik. Nah, kira-kira 3 tips itu yang bisa kita share untuk teman-teman smart people, dan kita juga harus memperhatikan kondisi-kondisi ke depan. Apakah kondisi ini akan semakin membaik atau masih ada kondisi-kondisi yang volatile? Sampai kapan kita juga belum tahu, karena kondisi ideologi politik yang memanas antara Barat dan Timur, antara Amerika, Eropa maupun dengan Rusia dan China, ataupun mungkin juga kondisi-kondisi di mana ada wabah-wabah baru, ada mutasi varian baru, ada jalan-jalan kita dalam pendidikan anak misalkan. Tentunya sekolah-sekolah ini menjadi dilematis, ya kan, antara kebutuhan pendidikan tatap muka juga dengan kondisi kesehatan dan keselamatan dari anak-anak kita, dan tentunya banyak hal lain. Karena kita pun juga pengen istilahnya plesir, jalan-jalan, rekreasi, atau mungkin punya keinginan-keinginan tertentu, tapi juga fokuskan pada keamanan dan kesehatan. Nah, ini kondisi-kondisi yang semakin harus dipertimbangkan.
Jadi fokuskan diri kita terhadap hal yang positif. Mari kita belajar untuk yang lebih baik lagi sehingga kita bisa sama-sama mendapatkan manfaat dalam kondisi yang masih VUCA ini. Terima kasih dan salam sejahtera untuk semuanya.